Halo guys, hari ini saya ingin sharing tentang curiga. Curiga adalah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga. Tapi kalau curiga itu berlebihan, kalau curiga itu keterlaluan, maka pasti akan merusak hubungan suami istri. Pasti merusak keharmonisan, merusak kebahagiaan kita. Bukan itu saja, bahkan bisa merusak kesehatan kita. Kesehatan istri, kesehatan suami, kesehatan rumah tangga, dan kesehatan anak-anak juga. Makanya jangan curiga. Apa sih curiga itu? Curiga itu adalah menghakimi sebelum memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Ini banyak terjadi pada istri-istri. Curiga sebelum menghakimi, sebelum tahu kebenarannya, sebelum tahu keadaan yang sesungguhnya. Terus yang kedua, curiga itu adalah keputusan mental yang berdasarkan dalil-dalil. Jadi bukan berdasarkan pertimbangan yang sehat atau berdasarkan pertimbangan yang adil, tetapi berdasarkan dalil-dalil. Ya, kalau dalil Martin Luther tahun 1517, dulu saya kuliah aku belajar ya, itu oke banget. Itu adalah satu kegerakan, satu gebrakan dari Martin Luther untuk kekristenan di seluruh dunia. Dan sampai hari ini itu masih sangat berdampak. Tapi kalau dalil-dalil istri, dalil-dalil suami, apalagi yang tidak berdasar pertimbangan sehat, tidak berdasarkan keadilan, wah ini pasti akibatnya sangat fatal. Yang ketiga, curiga itu adalah suatu pendapat yang gegabah dan berat sebelah. Ini adalah kebalikan dari hikmat. Hikmat itu tidak menyamaratakan semua orang. Hikmat itu tidak menyamaratakan segala sesuatu dalam kategori yang sama. Tidak seperti istri pada umumnya, suami pada umumnya yang suka membandingkan dan suka menyamaratakan. Terus yang keempat, curiga itu adalah suatu keadaan yang tergesa-gesa. Artinya, istri atau suami menarik kesimpulan sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Ini pasti yang lagi dicurigai ini mantuk-mantuk iki. Teruskan. Iki bojoku banget. Haha, nanti ada gilirannya ya. Ya. Jangan tergesa-gesa. Belum tahu fakta sebenarnya, belum tahu keadaan sesungguhnya, sudah menarik kesimpulan. Kemudian yang kelima adalah curiga itu juga bisa menumpulkan ketajaman kita dalam membedakan sesuatu. Bukan cuma itu, tapi juga bahkan bisa menumpulkan kerohanian kita. Amsal 18 dikatakan bahwa jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar masalahnya, itulah kebodohan. Jadi, jika ada suami, jika ada istri yang memberi jawab sebelum mendengar, sebelum meneliti, sebelum tahu keadaan yang sesungguhnya, itu adalah kebodohan. Itu namanya istri yang bodoh atau suami yang bodoh. Nah, saya percaya bahwa kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, tidak mau hidup dalam kebodohan, tidak mau hidup dalam kesia-siaan. Ngapain gitu ya? Itu sebabnya kalau
tidak mau disebut bodoh, maka kita harus mendengar permasalahan itu terlebih dahulu. Duduk bersama. Terus di Bible juga dikatakan jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang ukuran yang kita pakai kepada pasangan kita itu akan juga diukurkan kepada kita. Dan firman Tuhan itu luar biasa ya, firman yang dahsyat, firman itu hidup ya, makanya disebut firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan solusi di dalam kehidupan rumah tangga kita atau kehidupan masalah bisnis atau apapun di dalam kehidupan ini. Itu dahsyat banget. Jadi curiga ini adalah kebalikan dari kasih. Kalau kasih memilih untuk percaya akan hal-hal yang terbaik. Saya ulangi, percaya akan hal-hal yang terbaik tentang orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Dalam hal ini suami, istri, anak-anak. Kasih itu percaya segala sesuatu. Ya, kita sudah tahu penjelasan tentang kasih. 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, kasih itu macam-macam. Itu penjelasan yang bagus banget. Yang suka baca Bible pasti tahu 1 Korintus 13. Kalau yang gak baca, sekarang buka Bible, baca 1 Korintus pasal 13. Karena kasih ini adalah kebalikan daripada curiga. Kalau saudara sebagai istri curiga terus kepada suamimu, bacalah firman ini. Suami engkau curiga terus kepada istrimu, bacalah firman ini. Lalu mungkin saudara bertanya, terus gimana dong? Gimana cara mengatasinya? Nah, saya punya beberapa usulan, beberapa hal yang bisa membantu suami, bisa membantu istri supaya nggak curiga melulu. Karena curiga ini banget gitu ya, fatal, akibatnya tuh fatal. Hidupnya itu nggak enak, rumah tangga itu nggak enak. Harusnya surga, menghadirkan surga di dalam rumah, tetapi kalau saudara hidup dalam curiga terus curiga, itu bukan menghadirkan surga tapi menghadirkan neraka di tengah-tengah keluarga saudara. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal yang bisa membantu saudara untuk bisa mengatasi rasa curiga ini. Yang pertama, coba tenangkan diri. Waktu curiga, tenangkan diri. Tarik nafas, merenung, masuk di kamar, berdoa, menenangkan diri, supaya saudara bisa berpikir. Ini langkah yang selanjutnya, positif ya. Belajar berpikir positif. Kan kita punya Tuhan yang positif. Tuhan itu sangat positif. Jadi kita belajar dari Tuhan kita, Yesus kita yang sangat positif. Ini bagus banget. Dimanapun saudara mau konseling ke mentor saudara, ke pendeta saudara, pastor saudara atau siapapun, ini nasihat yang sering disampaikan atau diberitahu kepada kita. Yang ketiga, hargai privasi pasangan. Setiap pasangan kita itu punya privasinya. Jadi jangan diikuti terus ya, dikekang terus gitu. Jadi suami tuh punya privasi, istri punya privasi. Jadi belajar menghargai, memberi kebebasan kepada suami, kepada istri dalam privasinya. Jadi suami bisa dengan teman-temannya, istri bisa dengan teman-temannya. Sejauh teman-temannya itu adalah teman-teman
yang positif, teman gereja, komunitas yang baik, itu membuat suami, membuat istri juga nggak stres ya. Jadi penting banget untuk bisa memberikan waktu atau memberikan privasi kepada pasangan kita. Selanjutnya, sembuhkan masa lalu. Kalau ada kecemburuan yang ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan pasangan di masa yang lalu, itu harus sembuh dulu. Diselesaikan, dikuburkan, dan gak boleh diungkit-ungkit. Tutup, ya, masa lalu itu ditutup rapat-rapat. Semua kita punya masa lalu, istri punya masa lalu, suami punya masa lalu. Jadi tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau dalam konseling pranikah saya sering menyampaikan, tutup rapat-rapat. Tidak boleh, mulut kita ini tidak boleh ngungkit kesalahan pasangan kita di masa-masa yang lalu. Terus kemudian yang kelima, jujur. Jujurlah terhadap perasaan. Kalau istri sedang merasa gak oke, gak sreg, ketika suami bertingkah atau ngobrol mungkin dengan seseorang, gak apa-apa, jujur. Dan ngomong, ungkapkan perasaan saudara. Disampaikan supaya suami tuh ngerti, oh ternyata istriku gak suka kalau aku kok ngobrol terus sama orang ini, WA-an terus sama orang ini. Kalau lanang mbek lanang gak apa-apa, wedok mbek wedok itu kan. Kalau laki dan perempuan, nah ini yang perlu diwaspadai. Waspadalah, waspadalah. Terus yang keenam, kita harus menyadari bahwa suami kita itu adalah milik Yesus. Jadi bukan 100% milik kita yang harus kita kuasai, yang harus kita kendalikan, yang harus kita atur-atur. Tetapi suami itu adalah milik Yesus. Seperti saya punya satu pengalaman, kepinginnya memiliki suami 100%. Dan ketika suami sibuk pelayanan, terus pelayanan. Waktu itu anak-anak masih kecil, saya pernah protes ke suami, saya kok terus ya pergi terus pelayanan, kayaknya nggak mandek-mandek. Dan waktu itu suami saya nyampaikan bahwa aku ini suamimu, aku juga adalah milik Yesus. Jadi Yesus mau pakai aku untuk melayani. Dan kata-kata itu sangat menghibur saya, menyadarkan saya bahwa suami saya juga itu adalah milik Yesus. Demikian juga suami saudara adalah milik Tuhan Yesus. Istri saudara adalah juga milik Yesus. Jadi perlu kita menyadari hal ini supaya kita tidak curiga, mengekang pasangan kita, sehingga akhirnya pasangan kita merasa nggak oke. Ya, ini sedikit sharing saya buat suami, buat istri dimanapun berada, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, surga dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Amin.